Oke, selamat siang semuanya. Hari ini materi pertemuan ke-13. Hampir sudah di ujung. Kalau boleh saya perlihatkan materinya. Kita sudah di pertemuan ke-13 dengan materi schematic design. Kemudian pada pertemuan ke-13 ini saya juga di web learning saya tempelkan juga, baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang ada tugas terakhir. Jadi tugas schematic design adalah tugas draft kalian yang akan disampaikan untuk UAS, jadi draft UASnya. Dan waktunya adalah waktunya dari tanggal 5 kemarin, sudah sempat saya umumkan tanggal 5 kemarin, dan berakhir tanggal 14. Kenapa tanggal 5 sampai tanggal 14? Baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang, waktunya sama, 5 sampai 14 November, agar nanti ketika tanggal 16 saya bisa melakukan koreksi menyeluruh terhadap apa yang sudah kalian kumpulkan, draft schematic design atau draft dari portofolio perancangan kalian. Dari situ kemudian di pertemuan ke-14 dan 15 itulah yang kemudian menjadi pembahasannya. Jadi nanti teknisnya bagaimana saya akan umumkan berikutnya. Lalu apa yang mesti disampaikan di skematik tugas skematik desain adalah tentang bagaimana kalian menyampaikan portofolio atau menyampaikan poster dari perancangan kalian. Materi skematik desain ini sebenarnya mengacu pada buku ini, buku Graphic Thinking for Architect and Designers. Gunanya apa sih graphic thinking itu, schematic design itu? Adalah mengkomunikasikan ya, kata-kata mengkomunikasikan, jadi ada komunikasi dengan baik dengan klien maupun ke kontraktor, atau kadang juga ke diri kita sendiri, ke desainer itu sendiri. Sedikit banyak ini bukunya bisa saya sampaikan di sini. Ini ada beberapa contohnya. Kita ke daftar isi dulu deh. Buku ini sudah ada di daftar referensi yang bisa kalian baca, yang awal-awal sudah saya sampaikan di web ini juga ada. Jadi lebih kepada bagaimana gambar itu bisa mengkomunikasikan. Jadi ini buku ini lebih umum ceritanya. Mana komunikasi itu sendiri dengan drawing dan expression, terus juga terkait dengan analisis, ya analisis yang kalian lakukan, analisis tapak, analisis transformasi bentuk, analisis yang lain-lain, geometri, enclosure, segala macam, sebenarnya memerlukan apa yang disebut dengan schematic desainnya seperti apa. Bagaimana kalian menyampaikan proses desain. Buku ini sedikit tulisan dan ada sketsa-sketsa yang kemudian menjelaskan. Sebenarnya panduan dari buku ini bisa kalian gunakan dalam membuat atau menyusun logbook. Terkadang mahasiswa juga kebingungan logbook itu diisi apa. Sebenarnya logbook itu diisi dengan skema-skema atau sketsa-sketsa ide yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam proses penggambarannya. Jadi ini catatan-catatan ini yang justru buat saya menarik, bagaimana proses berpikir kalian, kemudian bagaimana gambar atau sketsa tersebut teraplikasi atau terwujud dalam sebuah proses perancangan.
ada banyak sekali seperti ini conceptual sketching using baik yang manual maupun digital bisa juga. Di sini terlihat bagaimana susunan masanya segala macam terhadap tapak. Terus ini yang penting di sini adalah bagaimana proses gambar itu atau sketsa-sketsa itu tidak hanya mengkomunikasikan ide kalian yang ada di kepala kalian terhadap klien, tapi sebenarnya juga terhadap diri sendiri, terhadap si desainer itu sendiri dalam kemudian memahami. Ada yang susah di kepala itu sudah terbayang, tapi begitu digambar, begitu kemudian mulai di sketsa, biasanya ada kendala yang besar di ilmu atau teori komunikasi secara umum. Ada yang mengirimkan pesan, ada yang menerima pesan. Kemudian ada satu lagi mengirimkan pesan ke diri sendiri, itu yang kadang muncul di sketsa-sketsa ini. Ide-ide sketsa itu yang kemudian perlu ditegaskan lebih lanjut. Jadi itu intinya dari skematik desain atau mengkomunikasikan graphic thinking itu. Kemudian di pertemuan ini saya hanya memberi beberapa contoh poster-poster dari beberapa sayembara yang dilakukan oleh beberapa orang. Bagaimana skematik desain itu terwujud atau tersampaikan melalui poster-poster. Mungkin kalian sudah mulai bosan dengan bentuk poster ini. Di karyanya Akbar Hantar mengikuti sebuah sayembara. Kasusnya adalah sebuah rumah. Bagaimana sebuah rumah itu kemudian didesain sedemikian luas, sedemikian rupa sesuai dengan konteksnya, konteks di perkotaan, dengan kemudian diusulkan beberapa penyelesaian permasalahan perkotaan. Oke, yang kita coba lihat adalah ini. Poster ini mempunyai atau terdiri dari bagian analisa yang di bagian bawah ini. Bagian ini adalah merupakan fakta-fakta. Ini kaitannya dengan program ini. Terus ada pendekatan konservasi air hujan, konservasi air buangan, konservasi kotoran dan segala macam, dan konservasi energi. Dari fakta-fakta ini kemudian dicoba dianalisis secara transformasi bentuk. Ini sebenarnya transformasi bentuk yang pernah kalian lakukan. Mungkin berbeda dengan apa yang sudah kalian coba kumpulkan di tugas-tugas sebelumnya adalah pada analisis di sini tidak muncul apa yang disebut dengan studi presiden. Ini nggak ada di sini. Ini bukan berarti ada hal-hal yang mau ditonjolkan oleh si perancang ini. Yang terutama adalah ini, fakta hunian di perkotaan. Ini ada beberapa contoh yang kita bisa lihat. Fakta hunian perkotaan yang bisa menjadi dasar, fenomena dasar dalam proses perancangan. Oke, itu analisisnya. Kemudian bagian ini adalah konsep. Setelah ada fakta, bagian sini, terus ada kalau di tugas itu ada yang disebut dengan, saya sambil menimam mahasiswa. Ada fakta kalau yang di bagian konservasi ini adalah programming konsep. Nah, dari kemudian ada sedikit ini transformasi bentuk tadi. Nah, kemudian dari dua hal ini diusulkan sebuah konsep.
kemudian diberi nama dengan urban farming. Mengapa urban farming? Di sini terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan luas lahan dan segala macam. Bagaimana kemudian sebuah rumah yang sederhana, yang kecil, tidak terlalu besar, mampu mencukupi kebutuhan sayur dasarnya, bayam kangkung, kemudian ada wortel, ada tomat, yang bisa ditanam di pekarangan. Tapi bukan hanya sekedar ditanam, tapi bagaimana kemudian itu menjadi landscape atau menjadi ruang terbuka hijau dari sebuah rumah. Kemudian kalau nggak salah di bagian sini juga ada protein hewaninya, itu ikan. Nggak perlu kolam yang bukan kolam yang biasa, tapi kolam ikan. Gitu. Terus ada konservasi energi di bagian sini. Konsep yang kemudian ditawarkan. Ini adalah konsep desain konsep. Jadi dalam satu poster itu lengkap. Anda bisa ada fakta, ada fenomena, ada fakta, ada perumusan masalah, ada programming konsep, kemudian ada transformasi bentuk, ada konsep perancangannya, dan kemudian bagian ini gambar perancangan. Ini gambar perancangan itu punya alasan, punya argumen yang jelas. Mengapa bentuknya seperti silang ini? Kemudian ada yang ditulis di segala macam. Bentuk punya landasan berpikir. Itu contoh pertama sebuah rumah yang dibuat oleh Hunter. Kalau yang jujur yang ini saya lupa. Yang menarik di sini adalah poster ini agak, kalau jujur buat saya agak membosankan karena penuh dengan penjelasan kata-kata. Gambarnya sedikit, kita dipaksa untuk membaca cukup detail. Apakah itu salah? Ya enggak juga gitu, karena dia ingin mengungkapkan hal-hal yang memang mungkin sulit untuk diskematikan atau disketsakan. Tapi dari posisi ini kita bisa lihat bahwa ada konsepnya, dan konsep itu disusun dari sebuah studi presiden rumah panjang, dan kemudian ada hasilnya ini. Ini poster di halaman pertama, dan ada penjelasannya di halaman berikutnya, lengkap. Jadi setiap poster sayembara punya spesifikasi tertentu. Kebetulan poster sayembara ini meminta adanya RAB dan segala macam detail arsitektural. Berbeda dengan poster yang sebelumnya yang lebih mengedepankan ide rancang. Kalau ini sudah lebih detail dan mungkin siap terbangun, sehingga detail arsitekturalnya ada, anyamannya seperti apa juga disampaikan, pakai bata seperti apa, pakai bambu seperti apa, kenapa berongga dan segala macam. Itu ada alasannya. Nah, ini juga makin jelas di poster berikutnya ke panel ketiga. Ya, tadi yang pertama lebih menyeluruh, penjelasan menyeluruh, sehingga juri sekali lewat lihat dari panel pertama udah paham maunya apa, sehingga memaksa juri untuk menoleh ke panel berikutnya, ada penjelasan RAB dan segala macam. Kemudian untuk lebih detail dijabarkan di sini. Di sini jelas ada sonasinya, bagian sonasi, penjelasan sonasi, dan transformasi bentuk berdasarkan studi preseden. Sama seperti yang kemarin beberapa minggu lalu kita bahas tentang transformasi bentuk, tentang preseden dan segala macam, bagaimana preseden itu mempengaruhi bentukan yang kita coba inginkan. Jadi dari preseden rumah panjang kemudian berubah menjadi rumah bambu. Oke, panel ketiga, ini panel yang lain cukup panjang sih sebenarnya. Dari contoh ini kita juga bisa lihat bagaimana usulan dari desain dalam proses membangunnya.
potongannya, kemudian diperlihatkan detail. Tidak banyak sayembara yang mengizinkan posternya cukup banyak. Ini panelnya panel 11. Oke, itu beberapa contoh, 2 contoh. Kemudian lihat contoh yang ini kalau nggak salah sayembara 2018. Yang menarik di sini adalah ini, bagaimana konsep itu dibangun. Konsep itu dibangun berdasarkan konteks lokasinya, sehingga pada bagian proporsi yang paling besar terlihat hampir di 2/3 halaman itu diekspos untuk memperkuat konteks lokasinya. Di tepi Danau Toba di atas perbukitan, dan kemudian sisanya untuk mendetilkan tempat tidak letaknya di mana, kemudian bagaimana bentuk ini diletakkan di atas sebuah danau buatan, kemudian ini keterangannya dalam keuangan seperti itu, kemudian ini kaitannya dengan aktivitas lengkap dengan studi presiden dari studi presidennya Rumah Batak, kemudian dengan filosofi keluarganya muncul di bagian mana, seperti itu. Jadi sebuah poster titik fokusnya mungkin beda-beda. Jadi di sini lebih kepada ide bentuk, ide konseptualnya, sehingga detail bangunan, struktur segala macam tidak dimunculkan, tapi bagaimana konteks lokasi itu, kemudian ada konteks presidennya, ada bagaimana hubungan manusia dengan alam di lokasi ini, yang kemudian mendasari bentukan usulan bentukan. Ini poster ketiga, dan ini poster yang lain dari sebuah sayembara yang kurang lebih sama. Kita bisa lihat ada studi presiden di sini dengan bentukan atap, yang mengidentifikasi bentukan atap. Kemudian ini yang melandasi proses meshing, transformasi bentuknya, dan tapaknya bagaimana, sehingga dari sini kemudian muncul pembagian ruangnya dan zonasi pada tapak tersebut. Dua poster terakhir dari sebuah sayembara yang sama, sehingga di sini adalah keterangan baik fakta maupun keterangan lokasi. Kalau tadi di Danau Toba, ini di Labuan Bajo. Kemudian aktivitas utamanya sih sebagai tempat pusat cenderamata gitu, tempat jualan cenderamata, dan juga sebagai identitas, mencerminkan identitas kawasan tersebut. Ya, kalau dua poster ini kita lihat tidak sedetail yang bambu tadi, tapi ide bentuknya, logika berpikir ide bentuknya, munculnya bentuk ini itu ada presiden, ada kaitannya dengan ini, bagaimana programming konsep atau usulan dari tema, dari desain itu sendiri, juga ada keterkaitan antara experience ruang dan tempatnya, itu sehingga muncul bentuknya. Kemudian ini ada beberapa contoh sayembara yang dilakukan oleh para alumnus sering, masalah ini juga sempat masuk final. Bongkar satu persatu. Jadi ini program ini, keberadaan tapak, faktanya seperti apa, kemudian juga keterangan-keterangan fakta-fakta yang mendukung bentukan itu, mengapa bentukan itu akan muncul dan mengapa mengambil bentuk seperti itu. Jadi ada programmingnya, penjelasan programnya, lalu ada analisis fungsional, bagaimana
pariwisata itu kemudian memerlukan bentukan ini atau bangunan ini, fasilitas ini, ada landasan analisis fungsionalnya berdasarkan fakta tadi, berdasarkan problem tadi. Kemudian dilakukanlah perubahan massa dan konsep pendekatan seperti apa, dan kemudian ada prarancangan dengan tampak potongan. Hampir sama tadi, idenya tidak terlalu detail, prarancangannya tidak terlalu detail, rancangan ini, gambar prarancangan tidak terlalu detail karena yang diutamakan adalah ide bentuknya. Mengapa bentuk itu muncul dan bagaimana usulannya berdasarkan argumen atau berdasarkan alasan-alasan logika berpikir dan bagaimana gitu. Mengapa bentuk ini muncul dan segala macam. Itu yang diutamakan dari poster tadi itu. Jadi dari satu poster kita bisa melihat proses berpikirnya dari problemnya, kemudian ada sedikit ulasan tentang analisis fungsional, mengapa perlu dan fasilitas apa aja yang perlu ada di situ, kemudian dilakukan transformasi bentuknya dan usulan konseptualnya, lalu kemudian diselesaikan secara prarancangan. Dan ini visualisasi tiga dimensionalnya. Jadi kalau kita lihat layoutingnya, cara melayoutnya juga berbeda-beda. Kalau tadi yang di awal yang detail itu 2/3 dari kertas itu diisi dengan gambar, keterangannya kecil-kecil. Kalau di sini justru keterangannya cukup memakan space lebih besar dibanding dengan visualisasinya. Sehingga kita bisa mengusulkan atau kita bisa melihat lebih jauh mana yang mau ditekankan dalam proses atau dalam poster kita, proses yang mana yang mau ditonjolkan. Itu yang juga menjadi pertimbangan dalam sebuah proses pembuatan poster. Oh ini cukup unik layoutingnya. Gambar jadinya memakan space yang lumayan dengan render yang cukup detail, bahkan bangunannya nyempil di situ. Tapi ini memperlihatkan bagaimana kondisi bangunan terhadap tapaknya, terhadap lingkungan. Kemudian zoom dikit supaya jelas. Kemudian ditambahkan tema besarnya atau topik besarnya yang kenapa melakukan pendekatan seperti tersebut. Kemudian clue-clue yang membuat desain ini menjadi penting. Ada identitas, ada intertekstual dan kearifan. Ini yang menjadi clue besar, yang menjadi landasan dalam sebuah penyusunan konsep. Oke, bagaimana menyusun konsepnya ini? Jadi diperjelas. Ada lokasi, kembali lagi tapak menjadi sangat utama. Ada identifikasi keunikan lokasi. Kemudian ini tadi yang di sini kemudian diturunkan lagi, dijabarkan lebih detail lagi sebagai konsep. Kemudian lari kemana saja, breakdownnya kemana saja, bagaimana strateginya, dan kemudian filosofi desain, sehingga muncullah diagram konseptualnya, baik insonasi maupun analisis tapaknya, analisis pergerakan, sirkulasi dan segala macam, sehingga muncullah bentuk seperti ini secara tiga dimensional. Lalu dijabarkan lebih jelas di denah tapak, terutama ini di denahnya. Dan ini jabaran lebih lanjut di panel kedua, jauh lebih teknis, ada ketinggian, karena ada aturan mungkin tidak mau melebihi dari pohon kelapa sehingga program teknisnya. Di sini ada analisis tapaknya, bagaimana penggunaan material, terus apa aja yang ada di dalamnya, bagaimana proses sirkulasi di dalam tapak atau di sekitar site, ini aktivitas yang kemudian diidentifikasi.
Dan ini beberapa fitur tambahan lah, interior, eksterior seperti biasa ini. Oke, ini contoh yang lain yang cukup menarik juga. Ini isu dan problem. Kalau kalian masuk ke programming, ada fakta, ada goal dan segala macam. Tapi ini adalah fakta-fakta atau permasalahan-permasalahan yang kemudian diidentifikasi, permasalahan kepadatan dan segala macam. Jadi kita juga bisa menampilkan programming itu tidak harus dengan kata-kata, tidak harus dengan, mungkin ada kata-kata narasi sedikit untuk memperjelas, tapi juga bisa dipadukan dengan gambar-gambar grafis seperti ini. Bagaimana usulannya? Kalau ini kan sudah programming konsepnya, seperti ada bagian sini ada programming konsep. Dari konsep-konsep itu kemudian oke, apa yang mau ditawarkan? Konsep makronya secara urban, secara kotanya seperti apa? Ini kaitannya karena dengan sayembara deluxe, jadi ada color forecast ya, bagaimana warna rumah di masa depan seperti apa. Ini konsep yang ditawarkan, dan itu konsep mikronya. Kemudian ini detail prinsipnya dalam desain, dan ini transformasi bentuk. Lalu ini perwujudannya di sini, perwujudan kecilkan dikit, sehingga kita bisa lihat setengah dari lembar poster ini itu untuk merepresentasikan atau memperlihatkan wujud tiga dimensionalnya, lengkap dengan quote-quote yang mungkin penting, yang mungkin bisa diambil dari proses ini. Di quote ini ada landasannya, sehingga ketika baca quote ini dari mana, kita bisa mengolah untuk membaca lebih detail di sini. Setelah itu beres, kemudian dijabarkan lagi sonasinya bagaimana, kemudian material kembali lagi karena ini sayembara deluxe ya, warnanya juga diperjelas kayak warna apa. Dan ini menarik, ada analisis analisis klimatologi terhadap bangunan itu. Udara dan cahaya dijadikan satu, tidak dipisah-pisah karena sebenarnya mempengaruhi hal yang sama. Ini yang menarik di sini. Ada water management, bagaimana memanfaatkan air hujan itu untuk pengairan di dalam bangunan itu, karena dia punya garden dan punya taman di bagian depan dan belakang. Yang ini teknisnya, dan ini visualisasi tiga dimensional, baik yang eksterior maupun yang interior. Kembali lagi karena sayembara deluxe, jadi warnanya juga dijabarkan di sini, nomornya sampai nomor berapa. Oke, itu yang kita bisa lihat proses atau penggambaran layouting dari sebuah poster. Saya harap sih minimal kalian sudah bisa buat yang seperti ini terhadap bangunan restoran model seperti ini. Jadi lengkap informasinya, tidak harus tulisan, tidak harus kaku, bagaimana layouting. Kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, apakah harus digital? Enggak. Digital enggak. Anda sketsa pun enggak masalah, asal layoutingnya dan terbaca jelas apa keinginan Anda. Oke, satu contoh lagi, ini fokus dari filman. Saya pilih yang sesuai dengan kalian. Ini juga sayembara, hasil sayembara. Jadi usulan, kalau nggak salah di Lombok, bentuknya seperti apa. Jadi kayak rumah, kayak homestay seperti itu.
ada usulan untuk ini proses lahirnya, jadi lahir, tumbuh, dan kemudian mati. Ada filosofi ya di situ. Ini juga yang membangun atau membagi ruang-ruangnya, ada public sini, public segala macam. Kemudian ini faktanya, potensi wisata, dan ini penjelasan dari filosofi bahasa satu. Dari sini kemudian muncul atau dilakukan transformasi bentuknya. Dan ini gambarannya, ini interiornya seperti biasa, ini eksterior. Itu ada satu lagi. Nah, ini juga di Wakatobi, hampir sama. Kalau nggak salah, sayembara yang sama, cuma ada beberapa tim yang kemudian dikembangkan, dan ini mungkin lebih detail lagi karena dia melihat perkembangan pariwisata di Wakatobi seperti apa, kemudian ini prosesnya si wisatawan itu datang, kemudian ini pengembangan atau konseptualnya per unit dari homestay itu. Dan ada juga sedikit tentang analisis klimatologi dan sirkulasi. Ini pengembangan lebih lanjut, bagaimana pengembangan homestay itu. Jadi satu modul ini kemudian bisa diduplikasi menjadi beberapa modul, mana yang mesti dikembangkan dulu, mana yang mau dikembangkan berikutnya. Jadi ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga menjadi sebuah gugus homestay yang lebih kompleks. Ini keberadaan di mangrove dan bakau dan segala macam. Dan posisi di sini ini adalah fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Kemudian ada interior atau eksteriornya. Sama sebuah sayembara homestay Propan ini juga Propan. Jadi dulu ceritanya itu beberapa mahasiswa membuat satu kelompok belajar, kelompok kerja yang kerjaannya, tanda petik tugasnya adalah mengikuti sayembara. Kebetulan saya diminta untuk mendampingi, menemani proses mereka dalam proses desain. Ada beberapa kali asistensi, terus kemudian mereka sendiri yang kemudian mengembangkan poster-poster ini. Dan karena memang di sayembara ini diminta ada satu anggota IAI yang ikut sebagai ditunjuk kartu anggotanya untuk mengikuti. Ada proses berikutnya. Ada beberapa dosen yang terlibat di sini, misalnya Pak Adel, kebetulan masih sekolah, kemudian Pak Asli Romdoni yang juga masih sekolah sekarang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk memberi masukan ke kalian. Pasti yang mesti dikerjakan dalam sebuah skematik desain atau pembuatan portofolio, pembuatan poster untuk tugas ini. Jika bolak-balik saya tegaskan kembali, tujuan dari pembuatan poster ini adalah melatih kalian atau membiasakan kalian supaya nanti setelah selesai di semester ini atau setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda tidak hanya mampu membuat portofolio yang sebagai tugas atau sebagai syarat studi PA stupa kalian, tapi juga mampu kalian juga mulai berani untuk mengikuti sayembara desain di luar, karena polanya kita sudah bisa lihat pola penyajiannya seperti apa aja yang mesti disajikan, bagaimana pola berpikirnya, bagaimana proses desainnya. Karena TMPA yang di semester ini saya pikir sudah cukup lengkap dari
identifikasi atau dari perumusan masalah sampai pada transformasi bentuk bangunannya. Saya pikir sudah sangat cukup modalnya. Tinggal nanti di semester depan kalian menambahkan pemahaman atau menambahkan pengetahuan tentang analisis kontekstual atau analisis tapak. Nanti di semester depan ada satu mata kuliah khusus memang tentang tapak. Kenapa tapak itu menjadi sangat krusial? Karena memang disitulah letak keunikan dari arsitektur. Sebuah karya arsitektur, katakanlah yang ini, bangunan ini, itu tidak mungkin dengan serta-merta dipindahkan ke Belitung, atau dipindahkan ke Wakatobi, atau dipindahkan ke Lombok. Jadi dia punya kekasan yang tidak bisa dipindahkan dengan semena-mena. Nah, bentuk ini dipindahkan kemana? Tiba-tiba ke Tanjung Siapi-api umpamanya, tidak mungkin seperti itu. Nah, itu justru kekasan di dalam proses perancangan arsitektur adalah kemampuan untuk melihat tapak secara lebih detail, dan itu akan diajarkan di semester depan. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, memberi gambaran umum apa yang mesti kalian lakukan atau kalian kerjakan untuk mengakhiri kuliah MPA ini di semester ini. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan? Sekali lagi ya, saya dan Bu Rizka tidak terlalu tanda kutip terganggu apakah kalian mau pakai digital atau pakai manual. Itu kembali ke kalian sendiri, mana yang lebih nyaman dalam proses pengerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena yang dipentingkan di sini bukan kepada kemampuan. Kalau yang kayak gini, dia kan udah pakai Lumion dan segala macam, bukan pada teknologinya, tapi di TPA ini banyak lebih kepada pola berpikirnya, bagaimana kalian mampu menyampaikan atau mengkomunikasikan. Kembali lagi ya, inti dari schematic design itu lebih kepada komunikasi, communication with the people. Kebetulan dalam kasus ini ke kami para dosen, menjelaskan produk desain kalian, langkah-langkahnya seperti apa. Ini sekaligus juga mengecek ke kalian sendiri juga, mengecek apakah proses berpikirnya, proses desainnya itu benar enggak. Ada nggak loncatan-loncatan? Kalau kalian menyusun dengan cukup rapi, katakanlah seperti contoh ini, itu kan ada alasannya. Kenapa urban farming? Kenapa bentuknya tiba-tiba X? Kan karena si Akbar Hantar ini suka X-Men, bukan? Ada alasan yang kuat. Ya, bentuk puntir itu punya alasan. Begitu. Silakan, pertanyaan. Cukup kah? Pak. Yep. Saya mau nanya Pak. Silakan. Bener nggak sih Pak kalau misalkan kita mau membuat poster itu kita harus membuat point of interest. Jadi ketika orang melihat itu dia itu langsung melihat ke poin yang akan kita tunjukkan gitu Pak. Iya. Atau semuanya itu dibuat sama rata. Ya, kalau kalian kamu baik. Oke, kalau kamu perhatikan di beberapa contoh ini, itu kan jelas sekali. Mungkin contohnya Akbar Hantar ini memang sepertinya flat. Tapi fakta ini agak dikecilkan kalau kita main proporsi ya. Proporsi bentukan, prosesnya, kemudian konsepnya ini mungkin sama besar.
Nah, yang mau dikejar adalah ya memang urban farming untuk sebuah kota. Ini proses desainnya. Jadi, kalau kalian perhatikan, perancangannya itu nyempil sedikit. Dan kemudian detail-detailnya itu sangat diminim. Yang pertama. Atau contoh kasus tadi yang Wakatobi dan segala macam. Atau contoh kasus ini. Proporsinya ini kan besar. Yang ingin ditonjolkan adalah bentuk ini loh bentuk jadinya. Bentuk jadinya dari mana? Ternyata dari rumah panjang. Oke, di mana itu? Penjelasannya. Terus ada detailnya. Pak, berikutnya ini rapi. Tapi ya, saya nggak tahu apakah ada juri yang cukup membacanya. Tapi kalau nggak salah, sayembara ini memang mensyaratkan ada rapi dan pasti diperiksa. Kemudian ada detailnya. Kalau kalian perhatikan juga komposisi side plan-nya cukup besar. Ngapain gitu? Terus, tapi komposisi meshing-nya cukup kecil. Karena yang mau ditonjolkan adalah bagaimana posisi bangunan ini terhadap tetangga-tetangga. Ini kan untuk memperjelas juga, untuk memperkuat image gambarannya dari yang bagian ini. Melanjutkan. Atau yang ini tadi yang sudah saya jelaskan, ini 2/3 halaman ingin menonjolkan bentuk, bahkan bangunannya cukup kecil dibanding dengan landscape dan toba yang digambarkan. Pertanyaannya benar atau enggak, ya tergantung lagi ke kalian ingin memunculkan apa di situ. Dan kalau dalam konteks sayembara, kita juga mesti lihat atau melihat secara kritis sayembara ini mau menonjolkan apa. Ide bentuk seperti poster ini, ya ide bentuk yang menunjukkan. Hingga ini warnanya juga dipilih kan. Meskipun landscape-nya cukup dominan, warnanya mengakibatkan warna ini menjadi sangat menonjol, apalagi kemudian ada danau buatan di sini, ada kolam di sini. Kemudian penjelasan berikutnya makin kecil gitu. Atau ini proporsinya, meskipun proporsi secara terhadap luas bangunan atau terhadap luas kertas atau jalan kertas ini kecil, tapi ini kan menonjol dibanding dengan penjelasan yang tulisannya cukup kecil. Kayak ini, kayak ini 2/3-nya. Jadi karena komposisi warnanya juga seperti itu, tulisannya kecil ya. Ini pasti kan kertasnya, kalau yang dikumpulkan ini kertas A1 atau bahkan A0 kan, sehingga bisa terbaca. Karena saya dapatnya digital ya, efeknya yang mesti di zoom, itu pun di zoom pasti pecah. Tapi dari komposisi ini kita bisa lihat yang mau ditonjolkan adalah bagian ini, posisinya terhadap landscape-nya. Jadi ada pertimbangan landscape-nya seberapa dibanding ya kita lihat poster sebelumnya. Sayembara ini dan sayembara ini serta sayembara ini sama. Jadi yang mau dimunculkan adalah ide bentuk. Gitu, Patri penjelasannya. Pak, berarti kalau buat hasil renderan atau hasil jadi itu lebih ditonjolkan ya Pak, dia lebih penting gitu ya Pak? Kembali lagi tujuannya kamu membuat poster itu untuk apa gitu. Untuk sayembaranya mementingkan apa? Ya kalau render bagus tanpa penjelasan yang masuk akal seperti ini ya sama aja, sia-sia juga. Itu kembali lagi, itu teknik berikutnya, komposisinya bagaimana, komposisi bangunannya. Kayak ini kan komposisinya sangat dominan. Terus dibanding dengan yang ini ya, penjelasannya dia transparan, samar-samar lah.
ini penjelasannya sangat detail, warnanya juga sama-sama dominan. Tapi ketika ini diperkecil, penjelasannya segala macam, sudah. Sehingga gini, renderingnya itu diperkuat. Saya lebih mengatakan bahwa rendering itu punya dasar, rendering itu punya argumen. Bagaimana rendering atau desain ini, lebih ke desain sebutan rendering. Desain ini landasannya apa? Kita bisa cek data-datanya, prosesnya, dan bisa cek ke penyusunan sonasi. Itu banyak faktornya sih. Kalau memang sayembara itu sayembara yang mengutamakan ide bentuknya, ide konseptualnya, ya mau nggak mau renderingnya harus sesuai. Kebetulan sayembara-sayembara yang saya sampaikan di sini adalah sayembara yang kaitannya dengan alam cukup kuat. Kebetulan itu yang saya dapat sekarang. Ada juga yang lebih mengutamakan teknologi, mungkin detail-detail teknologinya, atau yang mengutamakan sayembara bambu, mungkin lebih ke bagaimana sambungan bambunya, seperti yang ini tadi. Ini kan sampai panelnya pun sampai 11, karena detail banget. Dan memang kalau nggak salah sayembara ini diharapkan setelah selesai dari sayembara, pemenangnya itu bisa langsung eksekusi untuk dibangun. Jadi cukup detail dibanding dengan yang ini hanya ide bentuk, perlu penyelesaian. Gambar di idenya segala macam belum beres. Dan di sini mau nggak mau ada DED, sudah ada rakop. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Nah, kembali lagi kalau ke tugas yang PMPA ini, memang kan hasilnya adalah rumah atau bangunan. Yang penting adalah proses berpikir. Ini sederhananya, bukan sederhana. Prosesnya mungkin bisa mengacu ke sini. Cara rendernya seperti apa? Bentuk ini itu dari mana? Pertanyaan saya itu kan, pertanyaan kami itu akan selalu seperti itu. Bentuk ini dari mana? Apa landasannya? Bagaimana programmingnya? Dan itu pertanyaan itu konsisten, akan terus, minimal saya pribadi akan saya pertanyakan terus sampai kalian nanti ketemu saya di tugas akhir. Bentuk ini dari mana? Apa landasannya? Apa identifikasi permasalahannya? Bagaimana tapaknya? Apa ide rancangnya? Ide rancang itu kan berarti studi presiden. Ada nggak studi presiden? Apa yang diambil dari studi presiden itu? Ya, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin berikutnya baru masalah-masalah keelokan dalam sebuah poster. Silakan. Dalam sebuah sayembara memang poster ini menentukan sekali. Sedikit cerita aja, pengalaman beberapa teman yang sangat sering untuk menjadi juri sebuah sayembara desain itu biasanya kalau udah desain gede kayak Propan ini yang masuk udah ribuan poster, ribuan peserta. Udah ribuan peserta, yang paling puyeng adalah penjurean tahap pertama. Jadi tahap pertama itu biasanya di menyewa hall besar, dan itu terjadi di Propan. Si juri itu jalan keliling. Mereka paling dikasih stiker kecil gitu, jadi ditandai beberapa warna, di grade, dari grade yang bagus sampai grade yang biasa, misalnya ada tiga grade misalnya. Tandai, kemudian yang bagus dikumpulkan,
ada seleksi lagi tahap berikutnya, seleksi lagi tahap berikutnya. Sehingga efeknya adalah seperti yang pertanyaan Ferry tadi, first impression-nya yang menjadi titik fokus utama. Sama juga kalau di lomba yang lain, lomba fotografi, saya pernah dengar di Darwis, ada lomba fotografi itu udah puluhan ribu foto yang masuk. Sudah lagi nggak sempat pakai stiker, jadi mereka pakai sepatu itulah, ditandai, diinjek gitu. Kalau udah ada tapak injekan itu ya udah dipilih, nanti disortir lagi, diinjek lagi, terus baru nanti udah tinggal 20 atau tinggal katakanlah 50 baru disortir lebih detail, sehingga setelah 50 biasanya 20, 10, 5 besar. Sama proses sayembara desain juga seperti itu, biasanya kalau udah ratusan puluhan ribu atau udah ribuan itu udah biasanya seperti itu, sortir sampai setengahnya, setelah potong setengahnya akhirnya tinggal 10. Nah itu mulai si juri akan membaca sangat detail, atau 20 besar itu biasanya juri udah baca detail terang. Itu trik sih, beberapa trik. Dan saya juga dengar dari alumni juga seperti itu proses. Jadi first impression itu sangat penting. Bagaimana first impression itu muncul ya menggunakan logo-logo atau ikon-ikon yang eye catching. Saya tahu masukkan di sini. Ya. Sayembara. Ini seperti ini yang dia kemarin sama seperti yang saya sampaikan. Jadi sekilas oke, jadi menarik masuk. Sekilas ini menarik, masuk seperti itu. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya tunggu. Cukupkah? Pak. Kalau tadi Bapak bilang ya soal yang penjurian itu Pak, misalkan poster sayembara yang masuk itu misalkan banyak, itu yang pertama kali dilihat juri itu apanya sih Pak? Apakah konsepnya atau hasil renderannya atau apanya Pak? Gambarnya. Secara kasar mereka akan melihat gambarnya dulu. Gambar secara menarik enggak? Karena kan mau nggak mau ya jujur aja, juri itu pasti udah juri yang sangat pengalaman gitu loh, bukan juri abal-abal gitu loh. Mereka akan melihat itunya dulu seperti apa, baru kemudian setelah masuk beberapa tahapan, baru mereka akan baca detail. Jadi memang mau nggak mau render itu menjadi peranan penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berdasarkan teman-teman. Jujur saya juga belum pernah menang sayembara. Bohong banget kalau saya mengatakan saya pernah menang sayembara. Tapi beberapa alumni atau beberapa teman yang sudah malang melintang di dunia sayembara mengatakan ada unsur luck, ada unsur keberuntungan di situ. Keberuntungan itu bukan keberuntungan tiba-tiba jatuh seperti durian runtuh, enggak. Kadang ada beberapa trik, mereka melihat jurinya siapa, komposisi jurinya bagaimana kesenangan jurinya. Biasanya juri itu ada beberapa dan
punya ketertarikan hal yang sama. Dan itu juga dari penyelenggara sayembara juga akan biasanya mengumpulkan juri yang senada atau seide dengan si penyelenggara. Penyelenggara ini mendapatkan apa? Nah, di situ kejelian membaca kejelian membaca perintah sayembara. Sekedar contoh, si Hilman itu memang dari semester 4, semester 3 dan 4 itu nggak berhenti ikut sayembara. Dan jangan dikira dia langsung seperti sekarang menang, enggak. Dia butuh banyak sekali sayembara, kemudian dari sayembara kemudian kalah, bukan berarti kemudian menyesali, enggak. Dia belajar dari yang menang, kemudian pengumuman dan segala macam dia pelajari. Saya tahu persis karena si Hilman ini bimbingan saya tugas akhir gitu. Dan KP-nya juga dengan saya, praktek profesinya juga dengan saya. Jadi perjalanannya saya tahu kurang lebih saya tahu persis gitu. Seperti apa prosesnya. Ini kemudian ya kalau saya pikir ya coba aja, nggak ada salahnya kita ngikutin sayembara, belajar, sekaligus menambah wawasan, sekaligus menambah kemampuan berpikir kritis dalam sebuah proses desain. Mungkin itu. Begitu Pak. Gak usah ragu Pak. Ajar aja. Iya Pak, makasih Pak. Ada yang lain? Oke. Saya matikan. Kalau nggak ada, saya matikan rekamannya. Berarti itu sendiri kalau saya tutup belum. Saya gantikan rekamannya dulu.